Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Acip Setiawan. Gimana kabarnya? Minasang Kinki desu ka? Mudah-mudahan teman-teman kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi sharing tentang Jepang. Dan di mana di Facebook saya, di Instagram saya juga ada juga yang DM ya, ada yang nanya-nanya juga, begitu juga orang Indonesia teman-teman saya yang nanya-nanya sebenarnya tuh pekerjaan Gemba sama pabrik itu kayak gimana sih gitu. Pekerjaannya, terus gajinya, terus jam kerjanya seperti itu tuh perbedaannya kayak gimana sih, apakah sama apa beda gitu. Jadi ya mudah-mudahan informasi sekarang bermanfaat ya guys. Tonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi sebelumnya saya mau kasih tahu teman-teman, saya baru pulang dari, ya kalau libur kayak gini, kalau lagi sibuk kayak gini suka diajak main sama teman-teman perusahaan gitu, sama bos, diajak main keluar. Sebenarnya ya malas juga, capek gitu karena lagi sibuk kan kerjaan, karena ya bos yang ngajak gitu, teman-teman kerjaan yang ngajak, jadi mau gimana lagi, nolak juga nggak enak. Dan ini juga baju saya belum salin ya belum ganti, jadi ya saya pulang dari sana langsung bikin video guys buat teman-teman ya. Jadi ya perbedaannya guys, perbedaan Gemba sama pabrik itu bisa disebut perusahaan manufaktur gitu, kayak perusahaan-perusahaan kita di Indonesia kayak gitu. Kalau Gemba itu ya konstruksi itu ya sama kayak kuli bangunan ya, beda percis lah kayak gitu guys. Jadi oke, kita langsung bahas aja ke intinya. Yang pertama itu pekerjaannya ya guys. Untuk di Gemba, di konstruksi, jadi pekerjaannya itu kita itu ya keluar lapangan, jadi di luar lapangan ya, kerjanya itu ya di luar gitu, bukan di kojo, bukan di pabrik. Terus kalau pabrik itu ya udah jelas kan pabrik, jadi pasti dia kerjanya tuh di ruangan gitu kan, dengan ngoperasiin mesin atau packing apa gitu kan, kayak gitu guys, ngecek apa. Jadi perbedaannya gitu aja sih ya. Kalau Gemba kerjanya di luar, kalau pabrik kerjanya di dalam pabrik. Terus plus minusnya, kalau Gemba karena di luar lapangan guys ya, jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan ya, meskipun kalau hujannya gede banget, hujannya besar gitu, hujannya bahaya gitu kan, sama angin, biasanya kita diliburkan kalau nggak diberhentiin gitu Gembanya. Terus kalau di pabrik ya pabrik nggak masalah, karena di dalam ruangan, jadi nggak ada masalah guys. Kalau pabrik ya, dia kerjanya karena di dalam ruangan, mau hujan kayak mau salju kayak mau panas, karena dalam ruangan, jadi nggak ngaruh apa-apa ya. Oke, jadi itu pekerjaannya tuh perbedaannya kayak gitu guys. Oke, selanjutnya untuk jam kerjanya ya, jam kerjanya beda sekali guys ya sama pabrik. Antara pabrik sama Gemba itu beda sekali ya, pada intinya sama-sama aja 8 jam gitu kerja, cuman kalau di Gemba itu bener-bener banyak memakan waktu guys. Contohnya kayak gini, misalnya hari ini Gembanya itu ada, contohnya aja ya, kalau di Indonesia itu misalnya Gembanya itu ada di Purwakarta, sedangkan saya tinggal di Cikampek, sedangkan saya tinggal di Bandung gitu kan, misalnya ya. Jadi antara jarak perusahaan sama Gembanya itu memerlukan waktu misalnya 1,5 jam atau 1 jam gitu, bahkan ada yang 2 jam perjalanan
Nah dalam perjalanan 2 jam itu sampai ke tempat Gemba itu kita nggak dikasih uang apa-apa, dan kita juga nggak dikasih nggak dimasukin ke dalam jam kerja ya. Jadi di Gembanya itu misalkan masuk jam 8 misalnya, masuk jam 8, teman-teman ya berangkat dari perusahaannya itu sebelum jam 8. Kalau misalnya jaraknya 2 jam berarti jam 6 pagi kita harus sudah siap-siap, kita harus sudah berangkat ke Gembanya ya kan. Jadi berangkat kita lebih cepat 2 jam dan pulangnya juga lebih lambat 2 jam. Jadi waktu yang kita korbanin 4 jam dalam 1 hari kalau di Gemba, dan itu nggak dikasih apa-apa, jadi masukin ke jam kerja juga. Jadi ya royalitas guys. Untuk gajinya ya sama aja ya, cuman enaknya sebagian orang yang menikmati itu ya dia bilang kerja sambil jalan-jalan ya kan. Ada yang bilang kayak gitu ya, kerjanya enak gitu di pindah-pindah tempat gitu, jalan-jalan di mobil meskipun memakan waktu gitu. Cuman kalau bagi saya untuk saat ini ya gak masuk akal juga kalau nggak dihitung gitu kan. Cuman ya itu udah kebijakan dari sananya, jadi kita harus jalani. Terus kalau di pabrik kayaknya enggak deh, nggak ada royalitas kayak gitu guys. Kalau di Jepang ini ya, kalau di manufaktur gitu, di pabrik nggak ada yang namanya royalitas. Bahkan kalau di pabrik itu kebanyakan itu lembur ya, tiap hari itu pasti ada lembur. Kalau misalnya targetnya banyak mungkin, jadi tiap hari bisa lembur 1 jam 2 jam. Kalau kita kerja lebih 1 jam 2 jam itu dimasukinnya ke lemburan guys. Kalau di Genba itu enggak, kita pulang jam 5 dari Genba terus sampai sini jam 7 misalnya, itu kan 2 jam lebih jam kerjanya, itu enggak dihitung lembur. Itu masuknya royalitas. Jadi semangat buat para Genba. Oke, selanjutnya lemburan ya. Tadi udah ini kalau di perusahaan, kalau di pabrik ya kayaknya sih banyak guys lemburan ya. Kalau di pabrik tuh banyak lemburan, mungkin 1 jam 2 jam ada kali tiap hari ya. Kalau di Genba kalau lemburan itu ada juga, cuman nggak banyak. Kadang saya juga 1 bulan tuh nggak ada sama sekali, 2 bulan nggak ada sama sekali. Bahkan waktu itu ada sempat lemburan ya, selama 1 bulan tuh full ada 1 jam 2 jam. Itu juga buset, udah kayak mau mati guys kalau lembur di Genba tuh. Capeknya bener-bener berkali-kali lipat. Benar, pasti beda ya lemburnya orang pabrik sama lemburnya orang Genba, itu pasti rasanya beda guys. Menurut saya pasti beda, capek. Oke, jadi lemburan pasti banyakkan orang di pabrik ya daripada di Genba. Ya besar kemungkinan di Genba juga ada sih, cuman nggak banyak ya mungkin ya. Saya juga belum tahu nih ada info-info kalau di Genba, pekerjaan Genba ini gitu. Misalnya ada lemburan terus tiap hari, teman-teman saya juga nggak ada sih. Malahan ada yang bilang nggak ada sama sekali lemburan kalau di Genba. Oke, selanjutnya dari bahasa guys. Dari bahasa udah jelas ya. Dari bahasa pasti yang lebih keren itu ya bahasa-bahasa di Genba dong. Orang-orangnya pasti bahasa-bahasa yang mantap itu di Genba. Jadi istilahnya tuh orang-orang Genba itu kan kerjanya di lapangan berisik gitu guys. Jadi suka teriak-teriak gitu. Terus memakai bahasanya itu bahasa-bahasa yang yang kasar gitu. Kayak gini. Contohnya gini. Hama mati koe.
nani motekoi. Motekoi itu bahasa yang kasar guys ya kalau dibilang ya. Jadi kalau bahasa futsunya itu hama motekite kudasai. Motekite kudasai. Gitu kan. Pasti kalau orang-orang pabrik itu, orang Jepangnya itu pasti bilangnya kayak gitu mungkin ya. Mungkin. Tapi ya nggak tahu juga sih ya. Tapi kayaknya sih nggak sekasar orang-orang Genba. Saya dengar cerita teman-teman saya juga yang kerja di pabrik gitu lah, di manufaktur. Orang-orangnya tuh ya meskipun sering nyentak kayak itu, tapi bahasanya nggak kayak motekoi gak ada. Kalau motekite kudasai kayak gitu guys ya. Jadi ya saya sering banget bilang kalau yang mau ke Genba siapin mental sama tenaga gitu buat ngedengerin orang-orang Jepang marah-marah ya, berteriak-teriak gitu. Terus bahasa-bahasanya jangan jangan kaget gitu ya. Awal-awal gak apa-apa, tapi kesini-sini kita juga bisa niru dia dong. Kayak gitu bahasa-bahasa kasar dia. Kenapa kamu bahasnya kayak gitu? Ya orang Jepangnya kayak gitu dia ngomongnya, gak apa-apa, shogunai. Oke, dari bahasa mungkin kayak gitu guys ya gambarannya. Terus dari jam kerja udah ya, lemburan juga kayak udah. Kalau gaji sebenarnya kalau gaji ya jisusei di mana-mana mungkin ya sama aja kayaknya. Sama aja, cuma yang ngebedain ya setiap prefektur, setiap wilayah kayak gitu doang guys yang ngebedain. Jadi buat gaji ya relatif lah. Saya juga nggak bisa di Genba gede misalnya, di pabrik juga malah lebih gede lagi gitu. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu karena gaji itu ya relatif lah, nggak bisa dipatok gitu guys ya. Cuman menurut saya pribadi kalau buat jisusei ya semua itu rata lah. Kalau mau di Genba di apa yang bedanya UMR-nya aja, UMR tiap wilayah sama ya itu lemburan jam kerja kayak gitu guys ya. Mudah-mudahan ini bisa buat motivasi teman-teman buat bisa mempertimbangkan buat teman-teman buat kerja di Genba apa di pabrik ya, di manufaktur. Jadi bisa teman-teman pertimbangin ya. Kalau menurut saya ya itu keputusan teman-teman mau milih bekerja di bidang mana aja, itu ya udah hak teman-teman gitu kan. Jadi saya cuma ngasih tahu aja di Genba itu kayak gini, di pabrik itu kayak gini gitu guys ya. Cuman segitu aja. Jadi ya mudah-mudahan info ini bermanfaat ya guys. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau beda persepsi dengan YouTuber yang lain yang ngejelasin ini. Jadi kalau ini sih ya menurut saya pribadi aja, pengetahuan saya pribadi aja kayak gini. Jadi kalau misalnya ada info di tempat lain berbeda sama saya, yaitu persepsi orang-orang beda-beda guys ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sukses selalu. Yang belum ke Jepang biar cepat berangkat ke Jepang. Yang udah di Jepang semangat, gambarimashou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.